Oke, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi. Jadi, distribusi frekuensi itu kayak mengkelompokkan data-data menjadi kelas-kelas tertentu. Nah, jadi nanti ada kelas, ada batas kelas, kemudian ada batas kelas sendiri dibagi jadi batas kelas atas, batas kelas bawah, tepi kelas. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke tabel ini. Jadi ini ada tabel soal contoh. Nah, jadi ini ada batas kelas. Jadi ini namanya distribusi frekuensi. Kelas pertama dari kelas 23 sampai 27, 28, 32 itu kelas kedua. Kelas ketiga itu 33 sampai 37, kelas keempat 38 sampai 42, kelas terakhir kelas kelima 43 sampai 47. Nah, yang ini disebut 23, 28, 33, 38, 43 itu disebut LCL atau lower class limit atau tepi batas bawah kelas atau ujung bawah kelas. Nah, ini batas bawah kelas atau ujung bawah kelas itu yang 23, 28, 33, 38, 43 itu jadi angka yang paling rendah di setiap kelasnya. Sedangkan yang UCL atau upper class limit adalah batas atas kelas, jadi nilai tertinggi di dalam kelas tersebut. Nah, untuk tepi kelas ada lower class boundaries dan upper class boundaries. Jadi ada batas bawah kelas dan batas atas kelas. Ini diambil dari 23 kurangi 0,5 ketemunya 22,5. Yang batas atas adalah 27 ditambah 0,5 ketemunya 27,5. Semuanya gitu. Jadi yang batas bawah semuanya dikurangi 0,5, yang batas atas semuanya ditambah dengan 0,5. Kita cek ya, yang 38 batas bawahnya berarti 38 kurangi 0,5 ketemunya 37,5. Sedangkan yang batas atasnya 42 ditambah 0,5 ketemunya 42,5. Nah, untuk nilai tengah rumusnya adalah nilai terendah suatu kelas ditambah nilai tertinggi dibagi 2, berarti 23 tambah 27 ketemunya 50 dibagi 2, nilai tengahnya 25. Nah, ini nilai tengahnya seperti itu. Yang terakhir ya 43 tambah 47 ketemunya 90 dibagi 2 ketemunya 45, adalah nilai tengah. Kemudian frekuensi ini udah ada soalnya, berarti batas kelas dari 23 sampai 27 itu ada 2, kemudian 33 sampai 37 ada 15 dan sampai seterusnya. Nah, ini nanti dijumlah dari kelas pertama 2 tambah 4 tambah 15 tambah 21 tambah 31 ketemunya adalah 73. Nah, tahapan untuk menyusun suatu distribusi frekuensi yaitu yang pertama menyusun urutan atau array dari data yang diobservasi. Array adalah mengurutkan data dari rendah dari angka yang paling rendah ke data yang paling tinggi. Nah, di soal ada seperti ini contohnya. Berikut adalah data tinggi badan dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran. Ini datanya masih belum urut, datanya masih acak dari 125, 165, 157, jadi masih acak. Nah, langkah pertama tadi kan dikatakan menyusun urutan array dari data yang diobservasi. Jadi ini langkah pertama kita susun dulu dari angka terkecil 121 sampai angka yang paling besar ada 180 di soal ini tadi. Jadi angka yang paling kecil 121 di sini, kemudian yang paling besar adalah 180. Kita urutkan satu-satu. Jadi nanti ini urutannya keturun dulu 121, 125, turun naik lagi. Nanti kalau kalian bikin urutnya 121, 125 ke sampai gini juga nggak masalah. Itu masalah penulisan aja. Nah, selanjutnya adalah yang B, kita membuat distribusi frekuensinya. Rumusnya adalah kita ke selanjutnya. R adalah X max kurangi X min, jadi nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Tadi di sini nilai tertingginya nilai terendahnya 121, nilai tertingginya 180, berarti X max nya adalah 180 kurangi 121. X max nya adalah 180 kurangi 121 ketemunya 59. Nah, ini adalah rumus menentukan kelas.
rumusnya adalah 1 plus 3,322 log N. Jadi rumusnya adalah 1 tambah 322 log N. N adalah jumlah data. Kalian kalau lihat 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ke samping, berarti 8 ke samping kali 5 ada 40, datanya ada 40, berarti N nya adalah 40. Kalian lihat di kalkulator kalian, log 40 itu ketemunya berapa, kalian kalikan dengan 3,322 baru ditambah 1, inilah ketemunya 6,3220. Kelas jumlahnya harus genap karena ini 6, hasilnya adalah kok ada komanya, nanti pembulatan penuh. Jadi karena komanya di bawah 0,5 maka pembulatannya turun, berarti kalau 6,3220 kalau dibuatkan menjadi 6, kalau nanti misalnya ada 6,8750 berarti kalian buatkan menjadi K-nya 7. Kemudian rumus CI adalah kita CI atau panjang kelas itu rumusnya adalah range atau jangkauan dibagi banyak kelas, berarti R nya tadi ketemunya 59, kemudian K nya ketemunya adalah 6, 59 bagi 6 ketemunya 9,8333. Nah ini juga pembulatan penuh karena ini angkanya 0,5 di pembulatan ke atas, berarti ketemunya kita buatkan menjadi 10. Nah sekarang kita buat distribusi frekuensinya. Tadi nilai terendahnya adalah 121, berarti di sini kita untuk pertama kita tulis 121. Kemudian CI atau jarak panjang atau lebar ukuran tiap-tiap kelas adalah 10. Jadi kita hitung dari 121 itu paling rendah, angka paling rendah. Nah itu angka paling rendah di kelas pertama, angka tertingginya berapa kita hitung, jaraknya 10 ya, berarti 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130. Berarti ini untuk angka di kelas pertama angka tertingginya 130, ini untuk kelas pertama. Kelas kedua berarti habis 130 itu adalah angka 131. Kita hitung lagi jaraknya juga 10, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140. Begitu terus sampai terakhir. Jadi sampai tadi ada kelas jumlahnya 6, berarti ini kelas 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas dari ini tadi K ada 6, berarti kalian harus mencari sampai 6 kelas. Nah untuk jumlah mahasiswa caranya adalah dari data di sini tadi, kelas yang pertama adalah 121 sampai 30, kalian cek jadi 131 sampai 130 itu ada berapa, berarti yang di bawah antara paling rendah 121 paling tinggi 130, berarti kan cuma ada dua, angka ini dan angka ini, berarti kalian di jumlah mahasiswa kalian tulis 2. Yang 131 sampai 140 berarti 1, 2, 3, 1, 2, 3, berarti ada 3. Begitu seterusnya kalian hitung sendiri. Nah jumlah di sini harus sama dengan jumlah N tadi, harus sama dengan jumlah N40. Kalau angka di sini sama dengan di sini berarti kalian ngitungnya juga sudah penuh. Nah itu distribusi frekuensinya. Nah sekarang ada pertanyaan, berapa jumlah mahasiswa yang memiliki tinggi badan kurang dari 151 cm dan yang lebih dari 160 cm. Nah tadi kalian lihat di sini yang kurang dari 151 berarti yang kurang dari 151 berarti cuma 2 ditambah 3, kemudian 151 berarti ini ya, yang kurang dari ini berarti 2 tambah 3 tambah 11 ketemunya adalah 16, dan yang lebih dari 160 berarti 9 tambah 5 ketemu 14, 16 tambah 14 ketemunya adalah 30 orang. Sekarang berapa batas
atas kelas ketiga, batas atas kelas ketiga. Kelas ketiga berarti ini batas atasnya berarti 150 ditambah batas atas, kalau namanya batas atas kelas itu cuma ini aja, kalian bilang nilai paling tertinggi di kelas 150, kemudian batas bawah kelas kedua. Soal yang selanjutnya batas bawah kelas kedua berarti batas bawahnya adalah 131, kemudian tepi bawah kelas keempat 1, 2, 3, 4, kelas keempat ini tepi bawahnya adalah 151 kurangi 0,5 ketemunya 150,5. Kemudian tepi atas kelas kedua tepi atasnya tinggal 140 ditambah 0,5 ketemunya 140,5. titik tengah kelas kedua adalah batas bawah kelas tersebut, tepi batas bawah kelas tersebut ditambah tepi atas kelas tersebut dibagi dengan 2 ketemunya 135,5. Kalau enggak cara kedua juga sama aja, ini enggak usah dicari tepi atas atau tepi bawah kelasnya, tapi langsung batas atas kelas ditambah batas bawah berarti 131 ditambah 140 ketemunya 171 dibagi 2 sama aja ketemunya 135,5. Demikian penjelasan pada bab ini. Kalau kurang jelas silahkan drop di kolom komentar dan kita akan berdiskusi bareng-bareng. Selamat belajar.